Kaumnya Nabi Musa itu iman nggak kalau Musa sebagai Nabi? Tidak, jawab saja. Iman kan? Ya saya ulang lagi. Ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu Nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama Innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah. Terus minta penjelasan mereka. Itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arta wala tasqil hars, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih, apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti ini. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir. Ya wong goblok tapi nulis. Bahaya. Nah, sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa, semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air. Illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau sainun misalnya, atau illa ayyakuna fi udwika damun. Nah, khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah, atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami sainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, gitu. Stres, gitu. Atau sarafnya, gitu. Nah, atau yang cacat nasibnya, gitu. Ya, itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala buddha minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris? Pak Haris saya alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah, kalau itu tidak kafir. Zamannya dia tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saya payu rabi, itu boleh karena dulu kemarin tidak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap menguruskan, oh orang payu, kangenan milih lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Dia harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena anda payu. Kalau dikonco goblok, itu pinternya rakarwan. Gus kulon itu goblok, kena apa? Mbah kulon itu goblok. Nak kulon lebih pinter kita orang sopan. Repot. Mana kulon saat ini bilang goblok tambah takzim.
Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare, takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim gitu, kok gak sopan gitu. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Tapi bapaknya mau coba badik, raiso kok putune mau coba mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sang goblok wis anggap ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine napa. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'ahbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakaf ya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna. Yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah. Terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu wakaf. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak bedai Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Bedai sampean enak keliru pantas. Ijek santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung tuh maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bengkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot, nak bukan jenis sakta, nak bukan jenis wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok berhenti, orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Res kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda juana, maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Res kamu jangan Rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang, apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al qayyima adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'allahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab maknanya Arabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah, apa. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semak hati malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono.
boyong ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki rada halal loh. Di sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mamfa'atana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mamfa'atana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang, ditaktek. Jadi mam fa'atana mim marqadina, sing nangekno aku sapa, terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka nggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu nggak ngaji ma'had ali. Pokoknya kayak cilik, pokoknya ngono tuh. Agar ono takok, kena apa, Mbah? Pokoknya ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni, saiki wis mahal kali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawib. Lah untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Alhamdulillah, bebo pinter.